Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ewit Sardi, NPM 20041058. Baiklah, saya masuk tentang makalah saya yang berjudul tentang suku Bajo. Yang pertama, daftar isi, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, terbagi atas 3. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan pembelajaran. Bab 2 pembahasan, terbagi atas 5. Sejarah suku Bajo, wilayah persebaran suku Bajo, tempat tinggal suku Bajo, makanan khas suku Bajo, dan yang terakhir mata pencaharian suku Bajo. Bab 3 penutup, kesimpulan, saran, yang terakhir daftar pustaka. Dan sekarang masuk kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman yang bermanfaat bagi pembaca. Harapan saya, semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini ke depannya lebih baik. Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh karena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Saya masuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kita tahu di Indonesia banyak sekali beragam adat dan budaya, yang termasuk suku Bajo. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam kekayaan budayanya. Dengan negeri dengan wilayah bahari yang luas, maka kita memiliki banyak budaya yang terkait kelautan. Suku Bajo masyarakat yang berikrar sebagai sahabat alam dan memiliki pesisir sebagai tempat penghidupan di antara luasnya daratan. Suku Bajo selalu melestarikan warisan leluhur dalam segala bentuk kearifan. Suku Bajo dijuluki sebagai manusia perahu atau manusia laut. Di laut mereka tinggal, di laut mereka mendapatkan makanan, di laut pula mereka mendapatkan kesenangan, dan di laut pun mereka membuang kesedihan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi atas 2, yaitu dari mana asal suku Bajo, bagaimana kehidupan yang dijalani suku Bajo. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kehidupan suku Bajo yang dapat kita petik, yang pertama, mengetahui dan memahami tentang kehidupan masyarakat pesisir dan mengetahui cara masyarakat pesisir dalam menjaga ekosistem laut. Selanjutnya masuk bab 2, pembahasan. Dalam bab 2 ada 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah suku Bajo. Suku Bajo adalah kelompok etnis di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik kemaritiman yang sangat kuat. Wilayah penyebaran mereka sangat luas, mencangkup pantai timur Sabah, Kepulauan Sulu, pantai timur Kalimantan, Selat Makassar, perairan Sulawesi dan Maluku, serta perairan Laut Nusa Tenggara. Di Sulawesi banyak terdapat suku Bajo. Dalam suku Bajo ada 2 versi sejarah. Yang pertama, ada yang berpendapat dari Johor, tapi ada juga yang mengatakan berasal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, kalau dari bahasa Bajo melihat dalam kesamaan dengan Talolok, Filipina.
Dan masuk yang bagian B, wilayah persebaran suku Bajo di Nusantara. Suku Bajo terdapat di tempat di Indonesia, juga berbagai negara termasuk Filipina, Thailand, Malaysia. Meski demikian, yang digunakan tetap sama, yaitu bahasa Bajo. Masuk bagian C, tempat tinggal suku Bajo. Suku Bajo menetap di rumah-rumah sederhana yang juga tak terpisahkan dari laut. Mereka membangun rumah di tepian pantai atau laut dangkal dengan tiang pancang untuk menjaga rumah dari pasang air laut. Rumah mereka beratapan rumbia, berdinding kayu, dan dalam satu rumah biasanya dihuni oleh satu keluarga atau lebih. Perahu kayu sederhana diparkir di pelataran rumah, yang halamannya pun di air laut. Menjadi sarana transportasi sehari-hari mereka untuk mencari ikan, kebutuhan mereka sehari-hari. Masuk bagian D, yaitu makanan khas suku Bajo. Makanan suku Bajo termasuk tetehe bahasa Bajo. Dalam bahasa Bajo, makanan khas suku Bajo, sumber makanan manusia tidak jauh dari tempat tinggalnya dan berhubungan erat dengan kondisi geografis. Yang tinggal di pegunungan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tumbuh daripada tanah, sementara di pesisir menyesuaikan dengan lingkungan berupa hasil laut. Kemajuan peradaban ini meningkatkan mobilitas, interaksi sosial, dan penemuan pasar menjadi makanan kita tidak lagi terdikotomi menurut geografis. Distribusi makanan laut sampai ke pegunungan sehingga bisa dinikmati bersama pertanian darat, sementara produksi kebun juga jadi kebutuhan pokok mereka yang tinggal di pesisir pantai. Dan yang terakhir yaitu mata pencarian suku Bajo. Sumber utama mata pencarian mereka adalah mencari ikan dengan laut yang menghampar luas di sekitar mereka. Di sanalah tempat mereka mencari nafkah. Yang dapat saya pelajari dalam kehidupan sehari-hari, suku Bajo bekerja mencari ikan dengan cara tradisional, yaitu seperti memancing, menjaring, memanah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara tradisional suku Bajo mencari ikan. Memancing yaitu menggunakan umpan, dan menjaring menggunakan, kalau bahasa daerah Bajo yaitu menggunakan pukat, dan memanah menggunakan panah yang dibuat sendiri. Hasil tangkapan mereka akan dijual kepada penduduk di sekitar pesisir atau pulau terdekat. Beberapa suku Bajo sudah mengenal teknik budidaya seperti lobster, ikan kerapu, atau udang. Tempat budidaya yang disebut dengan tambang perahu ini biasanya terletak tidak jauh dari pemukiman mereka. Dan yang terakhir, bab 3 penutup atau kesimpulan. Nilai-nilai yang dapat saya pelajari dari kehidupan suku Bajo adalah hidup berdampingan dengan lingkungan secara bijaksana dan tidak destruktif. Hidup bukan hanya untuk hari ini tetapi memikirkan generasi mendatang. Nilai-nilai budaya yang beragam dari berbagai suku bangsa perlu dipelajari oleh kita selaku generasi penerus bangsa. Berikut ini merupakan langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan sebagai upaya melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mengenal kekayaan adat istiadat dan budaya suku bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai perbedaan dan kekayaan nilai budaya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan mengelola budaya lokal dengan baik. Dan yang keempat, memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana. Bagian B, saran. Apabila ada salah satu huruf dalam penulisan saya, penulisan siap diberi kritik atau saran agar saya lebih bijaksana dalam penulisan makalah ini. Yang terakhir, daftar pustaka.
Dan selanjutnya saya mohon maaf bila makalah saya belum sempurna, tapi saya sudah berusaha. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.